Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA bersama Kantor Kementerian Haji dan Umroh resmi membuka loket di Mal Pelayanan Publik atau MPP Mimika Provinsi Papua Tengah. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan BRIDA, Selasa 27 Januari 2026. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Marcelino Mameao, mengapresiasi bergabungnya dua instansi baru ini dan membuka diri untuk instansi lainnya. Saat ini, ada 35 instansi pemerintah dan vertikal yang telah bergabung di Mal Pelayanan Publik. Pertama, kami merasa bersyukur ada yang bisa bergabung dengan kami. Yang kedua, mungkin ada yang mau bergabung, silakan bergabung lagi. Kami tidak menutup. Kemudian ini supaya mempermudah teman-teman yang mau naik haji, kami buka satu tempat supaya gampang diurus. Kemudian misalnya ada kesalahan di KTP bisa ke Dukcapil. Kemudian ada urusan imigrasi, paspor, dekat saja satu langkah ke sebelah. Sekitar 35 loket. Instansi pemerintahan dan vertikal. Iya. Sejak buka sampai hari ini mereka merasa terbantu sekali. Tidak seperti sebelum adanya MPP, mereka bisa pulang pergi habis di BBM. Belum selesai persoalan. Tapi mulai adanya MPP, masalah sekali langsung selesai, tuntas. PLT Kepala BRIDA Mimika Slamet Sutejo menyampaikan, dengan bergabungnya BRIDA ke MPP, mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bergabungnya BRIDA di MPP menjadi satu-satunya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana menjadikan Mimika yang inovatif, aplikatif, mendukung pelayanan kepada masyarakat. Menurut Slamet, hingga saat ini ada 74 inovasi di Mimika yang tercatat di Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika, di mana beberapa di antaranya sudah masuk dalam ajang Innovation Week dalam kategori Innovative Government atau inovasi pemerintah. Kami hari ini resmi bergabung di Mal Pelayanan Publik, BRIDA. Ya, kami baru seminggu ini jadi ditunjuk beliau sebagai PLT Kepala BRIDA. Meskipun masih berdua, kepala badan dan juga sekretaris sama-sama PLT, insya Allah kami terus berkomitmen memberikan yang terbaik buat Mimika. Yang pertama, hari ini kita launching sama-sama tadi dengan Kadis PTSP untuk sama-sama bergabung dalam layanan Mal Pelayanan Publik. Ini mungkin satu-satunya di Indonesia nih. Karena memang sebagian besar BRIDA itu bergabung di Bapeda, tetapi di Mimika sesuai dengan visi misinya Bapak Bupati, Bapak Bupati Mimika memberikan stressing yang sangat kuat bagaimana Mimika harus menjadi daerah yang sangat inovatif yang tentunya bisa aplikatif juga untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika. Selain kami hadir di MPP, ya, kami selalu akan membuka layanan, itu sudah ada sistem informasi riset dan inovasi daerah. Ini sebenarnya sudah disiapkan teman-teman dari Bapeda waktu lalu, ya. Kita udah 2 tahun berturut-turut mengikuti lomba inovasi government awards, dan ini jadi agenda tahunan di Kementerian Dalam Negeri. Kita akan terus mendorong itu agar inovasi-inovasi yang lahir di Kabupaten Mimika benar-benar dirasakan manfaatnya untuk Kabupaten Mimika, untuk masyarakat Mimika, dan juga bisa diadopsi, bisa diterapkan di daerah lain. Jadi kalau kita maju bukan hanya Mimika saja, tapi Papua Tengah, Papua, dan kita bisa maju sama-sama. Geraknya bersama-sama membangun Indonesia bisa kita awali dari Papua. Tentu kita di Mimika yang di ujung timur bukan berarti kita paling timur, paling pinggir, paling ke belakang. Tapi kita bisa hadir, memberikan nuansa baru, memberikan menjadi pelopor daerah yang inovasi. Ini nanti akan terus bertambah. Ini kan banyak juga inovasi-inovasi yang ini relatif yang terdaftar, terdata, hanya dari OPD. Ya. Kita akan kembangkan sayap kita untuk bisa meramu inovasi-inovasi di misalnya di sekolah-sekolah. Gitu. Ini kan banyak nih sebenarnya. Nah, ini yang harus kita collab. Jadi kita ingin mendorong inovasi ini bukan hanya sekedar lahir inovasi habis itu selesai, enggak. Kita nggak boleh begitu. Harus bisa continue dan kemanfaatannya bisa ya. Dan kalau bisa didaftarkan di IGA atau juga di Kementerian Pelayanan RB untuk lomba inovasi daerah, itu harus survive 2 tahun. Jadi misalnya tahun ini diciptakan inovasi baru lahir, bisa continue berjalan 2 tahun dan nextnya terus berkesinambungan sampai
bisa 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Itu yang diharapkan. Sehingga bukan hanya lahir sekejap, tiba-tiba besok mati, nggak seperti itu. Kita akan benar-benar menggalang inovasi-inovasi yang memang ya aplikatif, tetapi juga yang visioner dan juga mampu menjawab tantangan masa depan untuk Mimika yang lebih maju, lebih visioner, dan juga bagaimana menjadi barometer kemajuan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mimika, Abdul Syakir, mengatakan pelayanan di MPP meliputi pendaftaran haji dan mendapatkan nomor porsi haji. Selain itu akan dibuka layanan biovisa atau sistem perekaman data biometrik seperti sidik jari, foto wajah, dan paspor melalui aplikasi resmi Saudi Visa Bio yang wajib dilakukan calon jemaah haji untuk mendapatkan visa resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dengan bergabungnya Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mimika, alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada Direktur MPP ya, Pak Kadis dan juga Pak Kadis Dukcapil yang telah memberikan fasilitas kepada kami, khususnya kementerian yang baru lahir, bisa dikatakan ya masih bayi begitu ya. Alhamdulillah pelayanan yang akan kita berikan nantinya di sini selain pendaftaran, karena pendaftaran itu bisa melalui online, melalui aplikasi Satu Haji ya. Nanti bisa diakses oleh masyarakat aplikasi Satu Haji. Kemudian layanan untuk mendapatkan nomor porsi juga bisa di sini, juga bisa biovisa ya. Nah, untuk biovisa dalam rangka memudahkan masyarakat, dan tentunya juga konsultasi tentang masalah haji dan umroh, dan tentunya juga untuk yang memiliki travel umroh juga bisa berkonsultasi dan kita menerima layanan di tempat ini. Umroh kita tahun ini berangkat kurang lebih 127 jamaah ya, tahun ini berangkat 2026. Adapun umroh ya, yang haji, umroh belum ada yang melapor ya. Tapi sementara data yang akan berangkat dan sudah melakukan pelunasan yang akan mengikuti ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 ini sebanyak 127 jamaah yang sudah melakukan pelunasan dan istitoah secara kesehatan, dan semua administrasi pendukungnya sudah selesai semua. Kalau untuk pendaftaran itu wajib ber-KTP Kabupaten Mimika atau domisili Kabupaten Mimika. Adapun jamaah haji yang akan mengurus seperti biovisa ataupun misalnya mengecek nomor porsi dan lain sebagainya, itu bisa dari kabupaten lain seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau untuk pendaftaran jamaah haji, syarat utamanya adalah berdomisili di Kabupaten Mimika. Adapun pelayanan lain bisa kita layani seperti itu. Eci Emsen, Restu Andri melaporkan.